Sering nggak sih kita ngerasa harus milih antara iman dan perasaan? Seakan-akan kalau kita mau beriman, ya perasaannya harus disingkirin dulu. Nah, hari ini kita bakal bongkar pemikiran itu. Gimana kalau ternyata hati dan iman kita itu justru dirancang buat jalan bareng? Oke, jadi pertanyaannya langsung aja ya. Iman itu murni urusan otak aja? Sesuatu yang kita pikirin, kita analisis, atau jangan-jangan iman itu juga urusan hati, sesuatu yang kita rasain? Nah, ini yang mau kita gali bareng-bareng. Soalnya kan, sering banget kita dengar kalau iman itu harus kuat, harus logis, isinya doktrin, sementara emosi, wah itu dianggapnya liar, nggak bisa dipercaya, malah jadi gangguan yang mesti dikontrol. Tapi pertanyaannya, apa benar Tuhan melihatnya kayak gitu? Yuk kita bedah lebih dalam. Nah, buat jawab pertanyaan itu, kita harus lihat langsung ke sumbernya, ke teladan yang paling sempurna. Kita akan lihat gimana kehidupan Yesus justru ngasih kita gambaran paling jelas tentang isi hati Tuhan itu sendiri. Dan ayat ini nih kuncinya. Coba dibayangin. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Artinya apa? Artinya semua emosi yang Yesus tunjukkan waktu dia gembira, marah, sedih, itu semua jadi kayak jendela. Jendela yang nunjukin langsung gimana karakter Tuhan. Ini bukan cuma teori loh, ini benar-benar pewahyuan. Jadi poin utamanya di sini tuh apa? Yesus itu nggak pernah menghindar dari emosi. Justru sebaliknya, dia nunjukin ke kita gimana sih rasanya punya kehidupan emosional yang utuh, yang sehat, yang sempurna. Jadi gagasan soal Tuhan yang dingin, yang jauh, yang nggak punya perasaan, wah, itu dipatahkan total sama kehadiran Yesus. Lihat aja deh rentang emosinya, dari belas kasihan yang dalam banget, sampai kemarahan yang bener di bait suci. Bahkan kesedihan yang luar biasa waktu sahabatnya meninggal. Apakah ini nunjukin kelemahan? Oh, sama sekali enggak. Justru ini tuh kayak blueprint, peta buat kita tentang gimana caranya jadi sehat secara emosional dan spiritual. Oke, kita lanjut lagi ya. Kalau Yesus adalah contoh nyata soal emosi, gimana dengan Alkitab itu sendiri? Apakah Alkitab itu cuma sekedar buku aturan? Kumpulan doktrin yang kaku dan kering? Nah, ini dia. Kita bisa melihat Alkitab dari dua sisi. Sisi pertama, ya kayak buku pelajaran teologi, isinya aturan buat dipelajari otak kita. Tapi, ada sisi lain yang sering banget kita lupain. Alkitab itu sebetulnya adalah sebuah literatur emosional, penuh sama kisah-kisah pribadi yang tujuannya itu buat menyentuh hati kita. Dan ini poin kuncinya. Kitab suci itu sengaja banget dirancang biar kita masuk ke dalamnya secara emosional. Coba ingat lagi deh kisah Yusuf atau drama keluarga Daud dan Absalom. Cerita-cerita itu ditulis bukan cuma buat ngasih info, tapi buat bikin kita merasakan sesuatu. Tujuannya, yaitu buat menggerakkan hati kita. Kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Emosi itu bukan cuma sekedar topik di dalam Alkitab, tapi emosi adalah bahasa dari Alkitab itu sendiri. Emosi jadi cara Tuhan buat ngobrol dan menyentuh bagian paling dalam dari diri kita. Dan ini bukan cuma soal perasaan manusia loh. Dengerin deh gimana Tuhan sendiri mendeskripsikan perasaannya di kitab Hosea. Hatiku bergejolak dalam diriku. Ini kan bukan bahasa teologi yang rumit dan abstrak. Ini tuh bahasa dari hati yang sedang merasakan sesuatu dengan sangat-sangat dalam. Oke, jadi setelah kita lihat teladan dari Yesus dan gimana cara Alkitab berbicara, terus apa artinya semua ini buat kita sehari-hari? Kenapa sih penting banget buat kita paham soal peran emosi dalam iman? Nah, disinilah puncaknya. Ada seorang teolog hebat namanya Jonathan Edwards. Dia bilang sesuatu yang, wow, luar biasa. Katanya, kisah penebusan, inti dari iman kita, itu sengaja banget disampaikan dengan cara yang paling efektif buat menggerakkan perasaan kita. Tujuannya bukan buat dianalisis dengan kepala dingin, tapi buat dirasain sampai ke lubuk hati. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan, semuanya jadi jelas banget kan? Ada 3 poin penting. Pertama, Tuhan itu punya perasaan, dan ia merasakannya dengan sangat dalam. Kedua, Yesus itu contoh sempurna kehidupan emosional yang seimbang. Dan ketiga, Alkitab itu sengaja ditulis buat menyentuh hati kita, bukan cuma buat ngisi otak kita. Terus, artinya apa dong? Artinya gini, emosi kita itu bukan bug, bukan kesalahan dalam sistem. Justru sebaliknya, emosi kita itu adalah fitur bawaan, sesuatu yang sengaja Tuhan rancang. Ini bagian yang penting banget dari jati diri kita sebagai manusia yang diciptakan menurut gambarnya. Dan ini bukan cuma sekedar info yang menarik aja ya. Ini tuh sebuah undangan. Kita bahkan punya amanat, sebuah panggilan buat berhenti menekan atau mengabaikan perasaan kita.
Sebaliknya, kita diajak buat menjelajahi dunia emosi kita sebagai bagian yang nggak terpisahkan dari perjalanan iman. Nah, sebagai penutup, coba kita renungkan pertanyaan ini sama-sama. Kalau Tuhan sendiri yang merancang kita buat bisa merasa, dan Dia sendiri memilih buat bicara lewat perasaan, kira-kira apa sih yang kita korbankan dalam iman kita waktu kita berusaha menyingkirkan hati kita dari sana? Coba deh pikirin lagi. Makasih banyak udah nyimak.